Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teja Panimadini dengan nomor induk mahasiswa 2070064161109. Saya dari jurusan Sistem Informasi dengan kelas 01, mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi, serta dosen pengampu saya Bapak Novidian Natasha Eskom MMSI. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang akan membacakan soal berikut. 1. Jelaskan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, sistem awal merupakan sponsor sistem informasi dan penasihat eksekutif, biasanya bertanggung jawab pada pendanaan, pengembangan proyek, dan pemeliharaan sistem informasi. Sistem user merupakan pihak yang akan terpengaruh oleh sistem informasi setiap harinya. Capturing, validating, entering, responding to, storing, and exchanging data and information. Pengguna internal, pekerja klerikal dan layanan, staf teknis dan profesional, penyelia, manajer menengah, dan manajer eksekutif. Pengguna remote and mobile atau internal tapi tak terkoneksi. Pengguna eksternal seperti customer, supplier, partner, employees. Sistem desainer spesialis teknik yang menjabarkan kebutuhan bisnis penggunaan sistem dan batasan solusi teknisnya. Mereka merancang komputer database, input-output, layar, network, dan aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan sistem. Sistem builders spesialis teknis yang membangun sistem informasi berikut, komponennya berdasarkan spesifikasi perancangan sistem. Sistem analis spesialis yang mempelajari permasalahan dan kebutuhan organisasi dan menentukan bagaimana manusia, data, proses, dan teknologi informasi dapat mencapai perbaikan di bisnis yang terbaik. Tugas dan tanggung jawab analis sistem. Analis sistem harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, seperti pemakai komputer, manajemen, teknisi, bagian administrasi, programmer, penyedia hardware dan software, dan database administrator. Tugas utama analis sistem: menganalisis, merancang, menerapkan, memelihara sistem informasi yang disusunnya. Perbedaan tugas dan tanggung jawab analis sistem dan programmer. Tugas seseorang analis sistem menurut metode SPLC, seperti analis sistem, perancangan sistem, penerapan sistem, dukungan sistem. 2. Jelaskan serta gambarkan tentang kesatuan sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Penggunaan dari SI sendiri ditujukan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau resource yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada. Ini contoh gambar kesatuan sistem informasi. Nomor 3, jelaskan problem solving framework menurut James Waterby. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi seperti bisnis eksternal, teknologi eksternal, bisnis internal, teknologi internal. Menurut James Waterby, pada tahun 2012, pitches adalah untuk mengoreksi atau memperbaiki sistem informasi bagi pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Berikut ini daftar di identifikasi masalah yang sesuai dengan yang dihadapi oleh organisasi. Nomor 4, sebut dan jelaskan strategi alternatif pengembangan sistem. Strategi alternatif pengembangan sistem terdapat beberapa strategi, diantaranya strategi pengembangan model driven. Seperti definisi, merupakan sebuah strategi pengembangan sistem yang menekankan pada pembuatan gambar-gambar model sistem untuk membantu visualisasi dan analisis masalah, mendefinisikan persyaratan bisnis, dan mendesain sistem informasi. Strategi
Strategi pengembangan aplikasi cepat atau RAD atau Rapid Application Development. Definisinya sebuah strategi pengembangan sistem yang menekankan pada kecepatan pengembangan melalui keterlibatan penggunaan secara ekstensif dalam konstruksi menggunakan serangkaian prototipe. Strategi implementasi paket aplikasi komersial. Implementasi paket aplikasi menjadi salah satu solusi sistem informasi selain membangun sistem informasi sendiri. Organisasi membangun sistem informasi sendiri apabila keuntungan kompetitif yang dihasilkan lebih besar dibanding membeli paket aplikasi. Strategi pengembangan hybrid merupakan strategi pengembangan sistem gabungan antara strategi pengembangan model driven digabung dengan strategi pengembangan RAD. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.